Kalau masalah Hamas sama ini ya tinggal tunggu waktu sama Iran. Ya. Pak SK, ya, setuju nggak sama saya? Kita bikin aja ini Ayatollah Ma'ruf Amin, presidennya Anwar Abbas, udah kan beres Indonesia. Apa Islamic Nation of Indonesia, gitu aja beres deh semua. Kami aja diludahin, udah dimencak-mencak begitu, udah dibenci, apalagi si Ma'ruf Amin datang diludahin. Ini ada sebentar-sebentar memprovokasi, membenci Israel, membenci Amerika, ya. Jadi udah pada muak nih anak-anak mudanya itu, karena dia ngelihat selama dipimpin si Khamenei ini benar-benar monster, ya. Benar-benar setan begitu ya, salah memilih, mereka dibohongin, dibodohi, dijanji-janjiin palsu ya waktu itu begitu ya, karena ambisi Khamenei ya memang otaknya otak setan ya. Laut Merah semua. Betul. Itu kata beritanya itu bilang katanya setiap kapal yang melewati Laut Merah harus laporan pakai bendera apa. Jadi mereka takut sendiri. Jadi saya mau lewat bendera saya, bendera Amerika. Lewat bendera Israel, dia nggak berani sentuh. Tapi begitu bendera lain dihantam sama dia. Iya, ya kan? Nah, itu dia. Alasan tadi Ompong bilang kena Iran ini udah siasatnya si Trump, Ompong. Soalnya kenapa? Iya. Kalau tempo hari Iran tuh dihabisin, saya udah pernah bilang, rakyatnya miskin, Ayatollah mati, terus itu minta duitnya dari mana? Dari Barat. Teriak-teriak, kita yang repot. Sekarang dimatiin sedikit-sedikit, supaya apa? Supaya orang-orangnya, penduduknya ini bergerak melawan pemerintahan sendiri. Kita bisa lihat ya urusan si Masa Amini. Berapa banyak itu penduduk yang keluar, yang motong rambut, membakar jilbabnya. Jadi itu mereka punya underground movement-nya itu udah ada. Tinggal Amerika sama Israel ini ngasih bensinnya deh, dibakar. Ya. Jadi ya kan? Jadi nggak mungkin Tehran dihabisin. Nah, omongannya Indonesia macam Akbar Tanjung bilang. Akbar Faisal itu bilang, Iran hebat katanya, 40 tahun embargo masih bisa menaklukkan Israel katanya. Israel kalah. Ini orang macam apa ini? Saya bilang itu masturbasi namanya, Pak. Itu masturbasi namanya, sambil menangis. Pembodohan rakyat. Nah, terus sekarang yang setelah ini Hamas setuju melepaskan 10 sandera lah. Nah, ini 10 ini hidup atau mayat? Kita nggak tahu. Ya kan? Jadi Hamas mau melepaskan 10 sandera yang masih hidup. Masih hidup. Dia minta Israel mundur, terus kemudian makanan harus melalui UNRWA lagi. Itu yang maunya dia. Tapi Israel sepertinya nggak mau. Dia nggak akan mau mundur. Kenapa? Karena dia udah rugi, Pak. Karena begini, Netanyahu kalau sampai mundur sekarang, nah kita tahu kan operasi yang terakhir ini cukup banyak yang korban juga tentara Israel kan. Kalau dia mundur dengan kondisi seperti sekarang ini untuk membebaskan 20 orang, sementara yang korban tentaranya sudah ada, katakanlah mungkin hampir 30 orang, ya udah rugi dia secara ini, Pak, secara strategi taktis. Betul. Dia udah rugi, dia nggak akan mau mundur pasti. Itu banyak seperti itu. Minggu lalu aja udah hilang 5 lagi tentara IDF. Iya, udah hilang 5. Kan? Nah, itu yang membuat Netanyahu buru-buru pulang ke Israel, dan kemudian sepertinya ini mulai kan Jabalia, satu lagi apa itu ya? Beit Lahia kan sudah dikepung. Jadi sepertinya pengepungan akan semakin dipersempit ini, Pak, gitu. Iya. Sampai betul-betul nanti Hamas ini sudah kehilangan kekuatan. Dia kehilangan kekuatan, mau nggak mau terima syarat, ya udah. Yang penting dikembalikan semua, yang penting kami selamat gitu. Kalau enggak, kalau mereka berkeras dengan ini, dengan kondisi yang sekarang ini, misalnya Hamasnya tetap mau perang terus, ya habis lama-lama. Jadi nanti akhir cerita ini, kalau misalkan Netanyahu tetap
mengepung dan melakukan tekanan secara militer, lama-lama Hamasnya pasti akan menyerah dan pergi gitu. Daripada menyerah daripada perang tapi mati gitu, Pak Andi. Kira-kira seperti itu. Iya nih. Ini Saya bentar lagi ini ada action. Ada action. Soalnya saya tadi bilang, begitu Netanyahu pulang, kok nggak ada berita ini? Mereka itu ngomong apa? Nah, kemungkinan sebentar lagi nih pasti ada sandiwara ini, sandiwara besar ini. Kalau Gaza sih Pak, kalau Gaza saya rasa udah akan dihabisi pelan-pelan Pak. Itu semua bangunan tuh dihabisin semua, diruntuhin itu. Nanti tinggal puing-puing dibangunnya gampang. Jadi si penduduk Gaza itu cuma dikasih wilayah Rafah saja ya. Jadi Hamas sudah gampang dihabisin. Pokoknya nanti sipilnya pun juga akan difilter dengan wilayah 60 km itu lebih gampang ya untuk mengontrol. Begitu juga kalau menurut saya Houthi itu nanti skenarionya bisa jadi dibiarkan Yaman, pemerintahan sah Yaman yang disupport sama Arab Saudi itu akan menyerang Houthi ya secara darat. Ini sekarang pelan-pelan dihabisin dulu ya. Kekuatan-kekuatan, fasilitas-fasilitas militer, gudang-gudang senjata itu dihabisin dulu ya secara ekonomi maupun secara militer. Tapi nanti habis itu ya dihabisin lagi tuh perang saudara lagi berkobar ya, pemerintah sahnya itu dengan melemahnya si Houthi akan dihabisin dengan gampang, dengan mudah. Kalau Iran, saya rasa Iran itu dibiarkan dilihat dulu nih kondisi dalam negeri seperti apa. Jadi kalau selama ini kan sudah bukan rahasia umum lagi bahwa rakyat Iran ini sudah muak dengan pemerintahan agama Ayatollah Khamenei ini, begitu ya, karena terlalu banyak larangan-larangan ini itu, banyak melanggar HAM, para wanita ditangkepin, dipenjara, dipukulin, diperkosa. Ya, anak-anak mudanya juga yang Gen Z itu juga nggak mau dia untuk diatur-atur sama ini ya. Bahkan waktu kemarin demo Amini itu kan yang pakai sorban-sorban ustadz ulamanya itu dilecehkan itu kan ya, dikeplak itu palanya, dibuka itu topinya begitu. Jadi berani ya. Sebenarnya waktu itu kalau tidak dimatikan internetnya, wah itu udah lebih dari 80 titik ya, 80 kota begitu, dan itu sebentar lagi bisa jatuh itu si Khamenei begitu. Dan sekarang tingkat ateis generasi muda Iran itu meningkat terus begitu ya. Jadi mereka kebanyakan mau ngikutin ya sebagai agama ya agama yang konservatif, nggak mau lagi modelnya kayak Syiah yang sebentar-sebentar memprovokasi, membenci Israel, membenci Amerika ya. Jadi udah pada muak nih anak-anak mudanya itu, karena dia ngelihat selama dipimpin si Khamenei ini benar-benar monster ya, benar-benar setan begitu ya. Salah memilih, mereka dibohongin, dibodohi, dijanji-janjiin palsu ya. Waktu itu diberikan kesejahteraan dari hasil penjualan minyak akan dibagikan setiap tahun ke rakyatnya. Ternyata yang ada harga barang semua mahal, kesehatan yang dulu untuk rumah sakit bisa gratis, sekolah gratis, yang ada sekarang nggak bisa, mahal semua. Ya bahkan untuk membeli susu aja susah, harganya tinggi begitu karena embargo. Nah, kesalahan politik Iran ini yang menjadi tekanan ekonomi ya dengan sanksi internasional itu akhirnya belum lagi dicap ini negara sekarang jadi negara biang teror ya, gembong teroris yang membiayai Hizbullah, Hamas, Houthi begitu ya, bahkan proksi-proksinya juga di Iran begitu, menguras semua anggaran keuangan negara ya, pendapatan negara, bukannya mensejahterakan rakyatnya malah dipakai untuk teror begitu. Nah, ini akan dibiarkan dulu nih, dilihat ini bagaimana nih pergerakan, dan saya rasa juga mungkin banyak militer-militernya udah beberapa menghubungi Pahlavi dan juga mungkin udah mulai gampang nanti disusupin oleh Israel, oleh Amerika, oleh Inggris, oleh negara-negara Eropa lain ya, mungkin Prancis segala, untuk
membina orang-orang Iran menjadi intelijennya begitu kan, memberikan informasi-informasi sehingga akan dengan mudah kapanpun Israel ya dalam hal ini ya yang mau membunuh jenderal-jenderal penting Iran, ilmuwan-ilmuwan Iran begitu akan sangat gampang lagi ke depan. Nah, ini benar-benar rakyatnya merasa ini sangat memalukan buat Iran yang tadinya bangsa yang dihormati di negara yang dulunya sebenarnya damai begitu ya, tetapi semenjak Khamenei berkuasa ini menjadi punya label teroris, miskin, rakyatnya susah, rakyatnya ditindas sama pemimpin agama dalam hal ini Islam yang jalim begitu. Dan juga serangan kemarin dan sebelumnya tahun kemarin dengan dihancurkannya tempat-tempat fasilitas-fasilitas militer, pergudangan senjata, jenderal-jenderalnya mati dibunuh, begitu ya, komplek-komplek militernya, fasilitas nuklirnya, tempat-tempat strategis di Iran, sampai tempat markas komandonya juga, ya, pusat pengendali operasi intelijen Iran, semua, ya, gedung-gedung tempat tinggal, lokasi persembunyian petinggi militer ilmuwan nuklir Iran, ya, kantor pusat Garda Revolusi Iran, RGC, pemimpin-pemimpin politiknya dan keamanan nasionalnya begitu diserang sama si Israel dalam waktu 1-2 hari saja puluhan mati jenderal-jenderal terasnya dan para ilmuwan-ilmuwannya. Wah, itu benar-benar memalukan ya buat satu bangsa, satu negara yang boleh dibilang tadinya ditakuti kekuatannya, bahkan melawan Saddam Hussein aja berani pada saat itu ya, mampu mengimbangi yang dulu Saddam Hussein ya ditakuti juga begitu. Nah, ini benar-benar memalukan begitu. Ya, akhirnya kan rakyatnya bisa melihat ya ini semua karena Khamenei begitu ya, karena ambisi Khamenei ya memang otaknya otak setan ya, yang ada maunya menghancurkan, mau berkuasa, mau bangun hegemoninya Syianya dengan ideologi Syianya di Timur Tengah begitu, dan itu juga menjadi ancaman negara-negara Muslim Sunni lainnya seperti Arab Saudi, Yordan, Uni Emirat Arab ya, sehingga membenci, sehingga ya nggak pernah disupport itu si Hizbullah dan Hamas, bahkan dianggap ya itu kelompok teroris begitu. Jadi berbeda dengan bantuan mereka waktu 48, 67, 73 ya. Mereka membantu Palestina, perjuangan Palestina, tapi saat ini waduh ogah gua ngebantu teroris proksinya si Khamenei begitu. Nah, ini juga membuat Israel itu semakin unggul ya. Terlihat militernya itu penuh dengan perencanaan, penuh dengan akurasi, penuh dengan presisi begitu ya, setiap serangannya baik itu terhadap Iran, terhadap Hizbullah, terhadap Houthi, terhadap proksi-proksinya Hamas begitu ya, ya terbukti banyak komandan-komandan terasnya mati semua. Jadi kalau sampai komandannya mati semua ya itu boleh dibilang seperti kayak bangunan gedung tinggi aja ya, bangunan 50 lantai, lantai 40 sampai 50 para jenderal-jenderalnya, petinggi-petinggi komandannya, Nasrallah ya, si Hamas juga pada mati petingginya, itu 40-50 runtuh. Begitu juga lantai 30-20-nya mungkin bicara tentang komandan-komandan di lapangannya runtuh. Tinggal lantai 20-10 itu udah komandan-komandan yang di bawahnya lagi yang udah mati. Jadi bangunannya dia itu udah tinggal lantai 1 sampai 10 yang tadinya sampai 50 ya. Jadi begitu gampang, mudah diserang. Yang tadinya begitu tinggi tembok pertahanannya, sekarang udah begitu rendah, begitu cetek, gampang banget dihancurkan. Nah, ini akhirnya secara global juga Iran ya udah miskin, udah hancur, kalah perang, dipermalukan, semua uangnya tersedot habis berpuluh-puluh tahun untuk membangun hegemoni dia dengan fasilitas militer dan proksinya hancur semua. Ya, ini jadi katrok semua begitu. Nah, saya rasa itu yang luar biasa dari Israel ya, sehingga akan menjadi bahan pembicaraan buat semua para
apa pengamat militer, pasukan-pasukan khusus, intelijen sedunia, begitu ya, begitu luar biasa Israel ini, operasinya itu dalam skala besar ya. Bayangin, Amerika aja si Trump sangat memuji-muji ya perjalanan B2 dari Missouri dengan B2 Spiritnya 125 pesawat aja dipujinya luar biasa begitu. Ini tingkat kerumitannya sangat rumit begitu ya, sangat tinggi, tingkat perlu kedisiplinan, perlu latihan kan mereka sebelumnya juga. Tetapi Israel dengan 100 waktu itu pesawat pertama menyerang, dan kemarin 200 pesawat gitu ya, masuk lagi 50 pesawat dengan aman sehingga melancarkan serangannya Amerika. Nah, itu akan jadi pembahasan itu di dunia intelijen, di dunia militer, pengamat maupun pasukan-pasukan khusus seluruh dunia. Begitu ya. Jadi luar biasa dia dengan efektif, dengan efisien, dengan akurasi tinggi, perencanaan yang luar biasa. Bagaimana di dalam peperangan itu sekarang harus juga dengan intelijen ya, badan-badan agen Mossadnya, intelijennya itu bekerja di belakang layar sebelum melakukan serangan, sehingga serangan itu begitu efektif, efisien, dan begitu hemat biaya ya. Berbeda dengan negara-negara yang model kayak Iran, amburadul, main serang aja salvo 150 rudal balistik dihabisin, tetapi nggak ada, korbannya minim, orang-orang sipil ya, orang-orang tua, anak-anak begitu kan ya, diketawai dunia lah ya, jauh lah kelasnya begitu. Nah itu sih kalau menurut saya. Nah ini saya rasa akan dihabisi lah pelan-pelan ya, sehingga bagaimana stabilitas Timur Tengah jauh lebih baik lagi. Begitu. Kalau masalah Hamas sama ini ya tinggal tunggu waktu sama Iran. Ya. Pak SK, ya, setuju nggak sama saya? Kita bikin aja ini Ayatollah Ma'ruf Amin, presidennya Anwar Abbas, udah kan beres Indonesia. Indonesia beres kan Indonesia. Kalau si Ma'ruf Amin sama si Anwar Abbas sih pasti ditolak di Iran, Pak. Ayatollah itu, Pak. Makanya Ayatollahnya Ma'ruf Amin, presidennya itu presidennya si Anwar Abbas. Jadi kita namain bukan Republik Indonesia. Kita namain Islamik Iran, diludahin yang ada, Pak. Jadi kita namain Pak SK Indonesia Islamic Nation of Indonesia, gitu aja beres deh semua. Kami aja diludahin, udah dimencak-mencak begitu, udah dibenci, apalagi si Ma'ruf Amin datangnya diludahin. Ini ada si siapa namanya? Si Pak Haji ini mau masuk, Pak Haji. Nah, ini Permesta belum bicara dari tadi nih. Permesta dulu nih, Permesta silakan. Oh iya.